Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mazda CX-9 warna grey terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mazda CX-9. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Pak Guntur. Beliau adalah marketing untuk mobil Mazda wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita mulai reviewnya. Seperti biasa, kita mulai dari masalah dimensi. Untuk mobil Mazda CX-9 ini memiliki lebar 1,969 meter, atau bisa dibilang kurang lebih 2 meter. Kemudian untuk tingginya, mobil ini memiliki tinggi 1,747 meter. Serta untuk panjang, mobil Mazda CX-9 ini memiliki panjang 5,075 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, minimal garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Kemudian kita lanjut ke bagian grill. Nah, di sini untuk grill depannya di bagian tengah terdapat logo Mazda berwarna chrome. Kemudian untuk grill depannya ini menggunakan les double model horizontal. Untuk desain lesnya ini model besar, jadi memberikan kesan elegan. Lalu untuk bagian samping bawahnya terdapat les warna chrome. Ini merupakan bahasa desain dari mobil Mazda. Dari bagian grill depan kita lanjut ke bagian lampu. Di sini untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED projector. Nah, untuk bagian sampingnya juga terdapat lampu LED. Ini secara desainnya menyambung hingga ke bagian samping sini. Sekilas tampilannya seperti mata elang sehingga memberikan kesan elegan. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 1, 2. Ini untuk sensor parkirnya sudah warna body 3, 4. Total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian depan. Dan di ujung bawah di sini terdapat les warna chrome lagi untuk memperkuat kesan elegan. Untuk lesnya ini memanjang hingga ke bagian samping. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan mobil Mazda CX-9. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, di sini untuk tampilan sampingnya terlihat jauh lebih elegan lagi. Kita mulai dari bagian paling atas. Untuk mobil Mazda CX-9 ini sudah dilengkapi dengan sunroof di bagian atas. Untuk sunroofnya ini memiliki ukuran sedang. Kemudian lanjut ke bagian jendela. Untuk jendela, les bagian atasnya di sini warna chrome. Nah, untuk les chrome-nya ini memanjang dari bagian depan hingga ke bagian belakang sehingga tampilan jendelanya seperti menyatu. Karena di sini untuk les bagian tengah atau pilar B-nya menggunakan warna piano black. Jadi kalau malam hari terlihat lebih mewah karena hanya terlihat les chrome-nya. Lanjut ke bagian spion, di sini covernya sewarna body dilengkapi dengan lampu sein jenis LED di bagian ujung. Lalu untuk bagian kacanya di sini sudah dilengkapi dengan indikator blind spot warning. Nah, untuk lokasi indikatornya ada di bagian sini. Jadi kalau ada kendaraan yang mau menyalip dari samping, nah untuk indikator di bagian spion ini akan berkedip. Dari bagian spion kita lanjutkan ke bagian handle pintu. Untuk handle pintu menggunakan model tarik sewarna putih dilengkapi dengan tombol keyless. Lalu untuk bagian bawah, secara desain mobil CX-9 ini merupakan mobil crossover. Nah, di sini untuk bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan overfender model slim. Untuk velg yang digunakan di sini menggunakan velg berukuran 20 inci. Untuk desain velgnya menggunakan model single tone dengan rincian 5 baut dan 10 jari. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran, sebentar, untuk ukuran bannya dari bagian atas tadi. Nah, untuk jenis bannya menggunakan ban Falken. Kemudian untuk ukurannya 205/50 R20 dengan kode 105V. Artinya mobil ini sangat cocok untuk digunakan melaju kecepatan tinggi. Nah, untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Nah, di sini untuk bagian samping bawahnya juga dilengkapi dengan overfender serta terdapat les warna chrome yang memanjang hingga ke bagian belakang. Dari bagian bawah kembali ke bagian atas. Nah, di sini menarik untuk kaca filmnya menggunakan kaca film merek Eurotech. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Ini kapasitasnya 72 liter. Kemudian untuk ban belakang, nah di sini juga sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Sangat safety sekali karena di semua sisinya sudah menggunakan rem jenis cakram. Oh iya, untuk suspensi yang digunakan, bagian depan menggunakan jenis MacPherson. Kalau yang bagian belakang ini menggunakan suspensi jenis Multilink. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian samping. Dari bagian samping kita lanjutkan ke bagian belakang. Inilah tampilan belakang mobil CX-9 warna grey tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna body. Kemudian di belakangnya terdapat roof spoiler sewarna body juga.
dilengkapi dengan aksen warna hitam di bawahnya. Kemudian ada lampu high mount stop lamp di bagian belakang, serta kaca film belakang menggunakan kaca film jenis Eurotech. Untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan rear defogger, lalu ada wiper belakang di bagian sini. Untuk bagian tailgate di sini, untuk tailgate-nya sewarna body, dilengkapi dengan list warna chrome di bagian tengahnya. Lalu untuk desain lampu, nah ini ciri khas dari Mazda, sama seperti pada bagian depan. Di sini untuk listnya model seperti ini. Untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Ini kalau menyala di malam hari langsung terlihat mewah dan kita bisa langsung tahu kalau ini merupakan mobil Mazda. Lanjut ke bagian back door. Untuk bagian tengah terdapat emblem Mazda berwarna chrome. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu di sebelah kiri, di sini terdapat emblem CX-9 berwarna chrome. Lalu untuk sebelah kanan, kalau yang sebelah kanan di sini polos, hanya ada emblem Skyactiv Key. Ini artinya sudah menggunakan mesin dengan teknologi terbaru. Lanjut ke bagian bawah, ada reflektor model horizontal. Kemudian untuk fitur keselamatan ada sensor parkir berjumlah 1, 2, 3, dan 4. Total ada 4 buah titik sensor parkir berwarna hitam. Lalu bagian bawah tulis warna chrome. Dan di sini sudah dilengkapi dengan muffler atau tutup knalpot. Untuk knalpotnya berjumlah 2 buah, sudah dilengkapi dengan muffler semua. Nah, kalau untuk ban serepnya ada di bagian belakang, nanti akan kami tunjukkan. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mazda CX-9 warna grey terbaru tahun 2021. Dari bagian eksterior kita lanjutkan ke bagian interior. Nah, ini untuk tampilan kode produksinya. Kita mulai dari sisi pengemudi. Di sini untuk handle pintunya, sisi pengemudi menggunakan model tarik sewarna body, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Lalu kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Nah, kita nyalakan lampu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam, ada aksen warna silver di bagian tengah. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan hard, tapi untuk kualitasnya sangat bagus karena ini cukup lembut. Lalu untuk bagian armrest di sini sandarannya sudah menggunakan bahan soft touch berbahan kulit. Untuk sandarannya bawah juga sama. Di sini sudah dilengkapi dengan bahan soft touch dengan aksen jahitan warna putih dan bahannya juga bahan kulit. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu dalamnya warna chrome. Kemudian di bagian samping di sini ada assist grip. Untuk assist gripnya ini sudah dilapisi dengan balutan kulit dengan aksen jahitan warna putih di bagian ujungnya. Lalu untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk pengaturan kaca spion elektrik, dilengkapi juga dengan tombol folding. Untuk foldingnya pelipatan ke bagian bawah sini. Lalu di belakangnya ada central lock pengunci pintu, sampingnya ada window lock untuk pengunci jendela. Lalu untuk power window di sini sudah auto pada semua sisi, tidak hanya pada sisi driver tapi juga sisi penumpang. Jadi empat-empatnya sudah. Kemudian untuk bagian atas terdapat cover berwarna piano black. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada satu buah cup bottle holder, lalu di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian bawah sekarang kita kembali ke bagian atas. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Nah, di sini ada kisi AC pada bagian pilar A, kemudian untuk dashboard utama juga ada kisi AC. Ini untuk arah hembusan, kemudian dilengkapi dengan layar warna silver. Untuk bagian tengah ada beberapa tombol. Ini untuk fitur idling stop system. Kemudian di sebelahnya ada tombol untuk sensor parkir. Lalu ini untuk view monitor dan di bawahnya ada traction control. Lalu ini untuk tombol fitur lane keeping assist dan di sebelahnya ini tombol untuk pembuka pintu belakang atau power back door. Sangat lengkap sekali. Kemudian untuk tuasnya ini ada tuas untuk pembuka kap mesin dan tuas tangki BBM. Serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Oh iya, tapi sebelumnya ini ada yang terlihat sangat mewah, yaitu pada bagian dashboardnya di sini juga menggunakan bahan soft touch berbahan kulit. Untuk bagian depan ada head up display. Ini kurang lebih fungsinya seperti reflektor, jadi menampilkan untuk bagian cluster meter ke bagian kaca depan. Kembali ke cluster meter. Di sini ada beberapa indikator. Untuk yang sebelah kiri indikator untuk RPM, lalu sebelah tengah ini untuk indikator speedometer dan juga bagian kanan MID. Untuk setir di sini ada logo Mazda berwarna chrome, kemudian dilengkapi dengan layar warna chrome juga. Untuk sisi pengemudi sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian untuk sisi samping sebelah kiri di sini ada beberapa tombol. Ini untuk pengaturan volume. Kemudian ini untuk pengganti channel terkoneksi dengan bagian head unit, lalu dilengkapi juga dengan tombol Bluetooth dan juga handsfree. Untuk sebelah kanannya dilengkapi dengan fitur cruise control, ini untuk pengaturan kecepatannya. Lalu di bagian setir juga sudah dilengkapi dengan pedal shift, jadi bisa mengatur transmisi secara konstan.
Lanjut, sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper dan sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Kemudian untuk posisi setirnya di sini juga bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuasnya. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun dan juga teleskopik steering atau maju mundur sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Di sini untuk head unitnya menggunakan head unit double din model floating. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada dua buah kisi AC. Di bagian tengahnya ada tombol hazard serta di bagian samping ada list warna chrome. Lanjut ke bagian bawahnya, untuk pengaturan AC-nya sudah digital, sudah model dual zone juga. Di sini dilengkapi dengan pendingin dan juga pemanas atau heater. Jadi untuk pengaturan suhunya bisa dipisah antara pengemudi dan penumpang depan. Di sini ada tombol heater juga untuk bagian jok, ini untuk menyalakan AC. Lalu ini untuk tombol menyalakan AC belakang. Ini tombol untuk air circulator. Lalu di sebelahnya lagi ini untuk defogger depan. Ini untuk defogger belakang atau penghilang embun, serta ini untuk penghangat jok sisi pengemudi. Di bawahnya ini pendingin jok pengemudi, lalu ini ada arah hembusan, serta ini dilengkapi dengan pengaturan kecepatan kipas. Sampingnya ada tombol AC dan ini untuk pendingin jok penumpang depan. Nah, di bawahnya masih ada laci penyimpanan. Ini dilengkapi juga dengan fitur wireless charging, jadi kita bisa mengecas handphone tanpa harus memasukkan kabel. Untuk transmisi yang digunakan menggunakan transmisi matic dengan 6 percepatan. Nah, kemudian sampingnya di sini juga terdapat mode sport ataupun mode normal, tergantung dengan mode berkendara kita. Lalu untuk bagian tengah terdapat beberapa tombol untuk pengaturan bagian head unit. Ini untuk pengaturan volume, jadi kalau mau matikan di-fullkan ke bagian atas. Lalu ini tombol untuk media, ini tombol untuk home, ini untuk nav. Lalu ini untuk pengaturan pengganti mode. Ada tombol favorit, kemudian sebelah kanannya tombol back. Nah, di sini untuk handremnya sudah menggunakan handrem model mekanikal, serta di belakangnya juga dilengkapi dengan auto brake hold. Di belakangnya lagi ada dua buah cup bottle holder. Lalu untuk bagian konsol box, nah ini yang cukup menarik karena untuk konsol boxnya ini menggunakan cover bahan soft touch, tapi untuk mode bukaannya ke samping bukan ke bagian depan. Nah, di sini mode bukaannya 50/50. Ada beberapa tombol di sini, diantaranya yang pertama ini untuk SD card, kemudian ada dua buah slot USB. Nah, untuk mode pelipatannya juga seperti ini, cukup unik. Ini bisa digunakan untuk sandaran karena cukup lebar. Dari bagian tengah kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Lalu untuk bagian tengahnya ada list warna silver. Untuk bagian glove boxnya di sini menggunakan model soft opening, jadi terlihat lebih elegan. Serta untuk bagian dalamnya juga menggunakan bahan soft touch. Dari bagian dashboard kita lanjutkan ke sisi samping. Untuk tampilan door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini untuk assist gripnya dilengkapi dengan fitur retract berwarna hitam. Oh iya, tapi sebelumnya ada yang kelewatan. Nah, jadi di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk pelindung bagian kepala juga. Kita kembali ke sun visor. Untuk sun visornya dilengkapi dengan cover model sliding dan juga lampu LED. Kemudian untuk bagian tengah, nah di sini untuk lampu kabinnya sudah menggunakan model dual zone. Untuk lampunya jenis LED, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Nah, ini untuk menyalakan kedua-duanya. Serta di bagian depannya di sini terdapat slot untuk penempatan kacamata. Untuk mode buka tutupnya soft opening. Lalu untuk spion tengah sudah dilengkapi dengan auto dimming. Untuk bagian atas terdapat sunroof. Nah, di sini untuk covernya model manual. Spion tengah auto dimming, jadi bisa meredupkan cahaya lampu dari belakang secara otomatis. Lanjut ke sun visor si pengemudi. Di sini dilengkapi dengan cermin atau vanity mirror, lengkap dengan covernya model sliding juga. Serta di bagian atasnya juga terdapat lampu kabin model LED. Dan satu lagi untuk bagian atas di sini terdapat assist grip model retract berwarna hitam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboardnya. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian jok. Sebelumnya kami tunjukkan. Nah, di sini untuk bagian atasnya dilengkapi dengan airbag untuk melindungi bagian kepala. Selain itu untuk sisi samping bahu juga dilengkapi dengan airbag. Di total ada 6 buah airbag dengan rincian 1 sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 bagian kepala kanan, 4 bagian kepala kiri, 5 sisi bahu kanan, dan yang keenam ada sisi bahu kiri. Nah, untuk jok yang digunakan di sini menggunakan cover berwarna hitam. Untuk bahan yang digunakan menggunakan bahan jenis kulit, serta di ujung terdapat agen jahitan warna putih. Nah, yang menarik di sini untuk pengaturan joknya sudah elektrik semua, mulai dari reclining atau pengaturan sandaran. Kemudian untuk pengaturan sliding atau maju mundurnya juga sudah elektrik.
Demikian juga untuk head adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta di sini juga dilengkapi dengan memori pengaturan jok. Jadi kalau misalnya kita ganti sopir, kita tidak perlu penyesuaian lagi, tinggal kita simpan untuk memori posisi duduknya. Sangat canggih sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Mazda CX-9. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Di sini untuk tampilan door trim kurang lebih sama seperti itu utama. Nah, yang menarik untuk bagian sampingnya ini sudah dilengkapi dengan cover atau tirai. Ini berfungsi untuk mengurangi efek panas yang masuk ke dalam mobil. Nah, untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama tadi. Bedanya di sini untuk assist gripnya agak kecil, tapi sudah dilengkapi dengan cover kulit juga. Lalu untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder dan juga speaker utama. Kita lanjutkan ke bagian dalam. Nah, di sini untuk bagian dalamnya untuk interiornya didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan lampu kabin model dual zone dengan jenis LED. Untuk samping ada assist grip model retract. Kemudian di sini untuk kapasitas penumpangnya memiliki kapasitas 3 penumpang dengan 3 buah headrest. Untuk bagian tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan armrest serta 2 buah cup bottle holder. Dan di bawahnya masih bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan lengkap dengan 2 buah slot USB. Sangat lengkap sekali, untuk fiturnya sangat komplit. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk mengetahui seperti apa rasanya duduk di baris kedua mobil CX-9 ini. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, di sini bisa kita lihat untuk posisi lutut saya masih sangat memadai. Ini jaraknya masih sangat longgar. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya kaki saya luruskan, ini bisa sedikit agak selonjor. Untuk lebarnya juga sangat memadai, kalau dimuat 3 orang dewasa tidak terlalu penuh. Nah, untuk fitur fungsional, bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan seat back pocket atau laci penyimpanan tambahan. Kemudian di sebelah belakang jok penumpang depan juga sama, ada seat back pocket. Lalu untuk baris kedua ini sudah dilengkapi dengan AC double blower juga. Nah, di sini untuk AC-nya ada di bagian bawah serta pengaturannya sudah menggunakan pengaturan digital semua. Ada pengaturan auto juga untuk AC-nya. Kemudian untuk sebelahnya ada pengaturan pendingin dan juga penghangat AC. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil CX-9 tahun 2021 ini. Sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian baris ketiga. Nah, untuk mengakses ke baris ketiganya ini, aksesnya sudah model one touch tumble. Jadi untuk jok baris keduanya sudah bisa terlipat secara penuh. Bisa kita lihat ini untuk posisi duduk di baris keduanya memiliki kapasitas 2 penumpang. Kalau dari tampilannya sudah bisa kita lihat kalau ini dimuat oleh 2 orang dewasa masih sangat memadai. Demikian juga untuk lebarnya. Lalu yang menarik untuk bagian belakang ini juga sudah lengkap, ada lampu kabin, kemudian dilengkapi dengan speaker di bagian ujung. Kemudian untuk bagian samping di sini terdapat 2 buah cup bottle holder dan juga slot USB. Oh iya, mohon maaf tadi saya salah sebut, maksudnya bukan one touch tumble, tapi di sini untuk joknya model sliding. Jadi kalau mau masuk kita tinggal geser untuk baris keduanya ini ke depan. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka model one touch tumble, jadi bisa terlipat secara penuh sehingga untuk akses keluar masuk menuju ke baris ketiganya cukup mudah. Nah, dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, di sini untuk pintu bagasinya sudah menggunakan pintu jenis elektrik. Jadi sudah tinggal kita tekan tombol yang ada di bagian sini. Nah, untuk pintunya sudah secara otomatis power back door. Sangat lengkap sekali. Nah, di sini untuk kapasitas bagasinya bisa kita lihat. Sebenarnya untuk kapasitasnya bisa dibilang cukup standar. Mungkin ini sebenarnya memang mobilnya idealnya model 2 baris. Tapi tenang saja, meskipun untuk bagasinya ini tidak terlalu luas, tetapi masih bisa digunakan untuk menyimpan banyak koper. Selain itu, di bagian ujung juga sudah dilengkapi dengan hanger. Ini bisa digunakan sebagai tempat jaring. Nanti jaringnya bisa tinggal dikoneksikan ke bagian ujung sini. Seperti yang saya sebutkan tadi, meskipun ini mobil menggunakan model 3 baris, tetapi untuk ban serepnya tetap ada di bagian belakang. Nah, di sini untuk lokasi ban serepnya sudah dilengkapi dengan toolkit dan berbagai perlengkapan lainnya. Tapi untuk ban cadangannya ini masih menggunakan ban jenis standar. Selain itu warnanya juga warna kuning. Satu hal lagi yang menarik dari mobil ini, nah uniknya untuk bagian ujung sini juga sudah dilengkapi dengan power outlet. Mungkin maksudnya jika kita membawa barang bawaan yang membutuhkan daya listrik bisa dimasukkan ke slot tadi. Cukup menarik. Nah, di sini untuk menutup kembali pintunya tinggal kita tekan tombol yang ada di bagian ujung sini. Secara otomatis pintunya akan menutup sendiri. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Mazda CX-9 warna grey tahun 2021. Tadi untuk tutup pintu belakangnya cukup cepat juga. Jadi sangat fungsional karena kita tidak perlu menunggu lama untuk menutup pintu belakang. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan ke bagian kap mesin. Nah, tuasnya ada di bagian bawah sini.
Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Mazda CX-9 ini menggunakan mesin dari Sky Active G dengan kapasitas 2500 cc serta dilengkapi dengan teknologi turbocharge. Mesin ini sudah menggunakan model 2HC, jadi memiliki 4 silinder dengan 16 katup. Nah, untuk material kapnya ini juga sangat bagus. Di sini untuk kapnya terasa sangat berat. Sebentar kita pasangkan penyangganya terlebih dahulu. Nah, sudah terpasang. Di sini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat. Untuk bagian bawahnya sudah dicat warna putih, sangat rapi sekali. Kemudian dilengkapi juga dengan peredam untuk mengurangi efek bising yang masuk ke dalam ruang kabin. Kembali ke masalah mesin, untuk mesin dari mobil Mazda CX-9 ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 170 kW atau setara dengan 231 PS pada 5000 rpm, dan untuk torsinya mampu mencapai di angka 420 Nm pada 2000 rpm. Kalau untuk bahan bakar yang digunakan menggunakan bahan bakar jenis bensin, tentunya dengan RON minimal 95. Artinya kalau menggunakan mobil ini, idealnya bahan bakar yang digunakan menggunakan jenis Pertamax atau Pertamax Dex, supaya teknologi turbo yang dimiliki mampu menghasilkan daya secara maksimal. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mazda CX-9 warna grey terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mazda CX-9. Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Pak Guntur. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mazda CX-9 semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.